Makanya ya Allah sebutkan tentang kisah Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, ujian yang sangat berat. Nabi SAW juga sebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Di antaranya kata Nabi SAW, ini semua amalan hebat, 7 amalan tersebut, semua amalan luar biasa. Sampai ada yang mengatakan amalan yang terberat di antara 7 tersebut adalah yang nomor 5, ya, yaitu tatkala Nabi mengatakan rajulun da'tu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan kaya raya. Bukan cantik miskin, bukan kaya raya jelek, enggak. Tersempurna, berkumpul 2 kesempurnaan. Dari sisi fisik, cantik, dari sisi harta kaya raya. Apalagi yang kurang? Maka dia berkata, ini akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat ya akhi. Antum saya rasa enggak pernah diuji dengan begitu. Mana ada cewek cantik kaya raya naksir antum? Mana ada? Enggak ada. Kalau ada mungkin setengah cantik atau setengah kaya atau miskin pingin duit antum ya. Macam-macam ya. Tapi kalau cantik kaya raya naksir antum muji, telepon WhatsApp terus, wah itu enggak ada saya rasa. Kalau model-model antum ya. Jangan tersinggung ya. Saya bilang ini orang hebat ya. Tetapi di ujian tersebut, ujian itu sangat benar-benar merupakan ujian jika terkumpul beberapa hal. Yang pertama, tidak ada yang lihat. Yang kedua, ya, sarana sangat mudah. Yang ketiga sangat menarik. Ini 3. Kalau terkumpul pada diri antum, ketahuilah antum sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa, Pak? Apa? Enggak ada yang lihat. Yang kedua, apa? Sangat mudah, tidak ada halangan ya. Tidak ada halangan. Tidak ada yang menghalang-halangi ya. Istri pun tidak tahu ya. Enggak ada yang tahu ya. Yang ketiga apa? Sangat menarik. Kalau enggak menarik kita, saya enggak tergoda. Enggak menarik. Ini menarik, cantik, kaya raya, apalagi yang kurang. Tapi dia berkata, ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Kenapa Nabi cerita seperti ini? Agar kita ingat bahwasanya fitnah wanita, fitnah berdua-duaan dengan lawan jenis ini bukan gampang. Ini fitnah luar biasa. Terlalu banyak orang terjerumus di dalamnya, baik orang-orang awam maupun orang-orang saleh. Nabi bikin contoh lagi tentang 3 orang yang masuk dalam goa, kemudian ada batu menutup goa. Kemudian mereka tidak bisa keluar. Di antara orang tersebut ada satu berbakti kepada orang tuanya, ada yang satu karena dia amanah menunaikan hak gaji pegawainya. Di antaranya ada yang mengatakan inilah yang menyebabkan pintu gua akhirnya terbuka gara-gara orang ini. Yaitu yang dia bercerita bahwasanya Allah, saya dulu memiliki salah seorang sepupu yang sangat saya cintai wanita tersebut. Ya, kalau ada wanita di dunia ini cinta kepada seorang laki, cintanya paling besar itulah saya. Saya paling cinta kepada wanita tersebut. Kalau laki cinta kepada seorang wanita paling besar, maka sayalah orangnya. Saya sangat cinta kepada wanita tersebut. Artinya laki-laki ini dia mengejar-ngejar wanita tersebut. Ini pujaannya, ini cita-citanya. Tapi wanita tersebut selalu nolak, enggak mau. Bayangkan gimana berusaha dikejar-kejar, lari terus. Tapi dia tidak pernah putus asa untuk terus apa? Mengejar. Sampai akhirnya suatu hari dia pun terjebak dengan hutang atau kemiskinan atau yang lainnya sehingga dia harus pinjam uang sama saya. Maka saya pun kasih emas kepada dia dengan syarat dia harus menyerahkan harga dirinya, menyerahkan mahkotanya kepadaku. Akhirnya wanita tersebut karena butuh, akhirnya dia serahkan. Sampai ketika aku sudah berada di antara keempat cabangnya, tinggal digauli, ya, sudah. Ini wanita cita-cita atau bukan? Cita-cita, impian, cita-cita, mungkin ngigau juga. Pokoknya semua ini wanita yang paling saya kejar-kejar. Tiba-tiba tinggal digauli dia berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka saya pun tinggalkan wanita tersebut. Ini luar biasa. Luar biasa dari siapa? Luar biasa dari, bukan cuma 3 tadi saya bilang, bukan cuma sangat apa? Menarik, kemudian tidak ada yang lihat, kemudian tidak ada halangan. Yang keempat, dia sudah bersyahwat. Ini susah. Orang kalau sudah bersyahwat, setengah akalnya sudah pergi kata orang. Bukan setengah, kadang hilang semua akalnya. Ya, yang dia pikir bagaimana bisa melampiaskan apa? Syahwatnya. Maka orang kalau sudah bersyahwat dia tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan istrinya, tidak peduli dengan anaknya, yang penting dia melampiaskan apa? Syahwatnya. Tapi orang ini kemudian bilang ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ditinggalkan.